Bapak, Ibu, saudari-saudara, adik-adik dan anak-anakku sekalian, hari ini setelah 9 hari kita bernovena Roh Kudus, janji itu tergenapi, Roh diberikan kepada kita. Dalam kisah para rasul, kisahnya rasul-rasul waktu itu yang hidup bersama-sama dengan Yesus, mereka sudah melihat, mereka sudah mendengar, mereka mengalami banyak hal bersama-sama dengan Yesus. Lalu kebangkitan Yesus, berulang kali Yesus menampakkan diri sama mereka. Lalu Yesus berjanji kepada mereka, "Aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain, supaya penolong itu namanya saja penolong, supaya dia menolong para rasul waktu itu mengingat kembali apa yang pernah Yesus katakan. Roh penolong menolong para rasul supaya ketika ada kuasa-kuasa lain kelihatan dalam pelayanan mereka, mereka ingat Yesus pernah beritahu, kamu akan berbuat seperti yang aku perbuat bila roh itu datang kepadamu." Saudari-saudara terkasih, Bapak, Ibu, dan adik-adik anak-anakku sekalian, pada hari Pentakosta itu roh turun atas mereka. Orang-orang percaya itu berkumpul, lalu datanglah roh itu, nampak ada sebuah bunyi, lalu seperti tiupan angin keras, lalu kepada mereka nampak lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu turun pada mereka masing-masing. Lalu mereka mengalami kepenuhan dalam roh. Seperti sebuah bejana tabung yang kosong itu, ketika lidah-lidah api itu datang lalu memenuhi mereka, roh mulai memenuhi pikiran mereka, roh mulai memenuhi isi hati mereka, roh itu mulai isi bejana ini, sampai hidup mereka mengalami kepenuhan dalam roh. Sehingga waktu mereka mengalami kepenuhan dalam roh, mereka mulai berkata-kata, mereka mulai berbicara seperti yang roh itu mau mereka berbicara. Saudari-saudara terkasih, itu kisahnya para rasul. Lalu dalam surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, di situ kita tahu siapa itu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang jengkel, benci sekali sama Yesus. Tapi ketika di Damsyik, dalam sebuah misi penganiayaan, disitulah Yesus bertemu dengan dia bertemu dengan Yesus, lalu mulai terbuka pintu hatinya. Lalu dia tahu dia jatuh cinta sama Tuhan Yesus. "Inilah aku yang engkau aniaya." Siapa aku? Yesus yang engkau aniaya, Yesus yang engkau benci. Saudari-saudara terkasih, pertemuan itu buat Rasul Paulus hidup dalam bimbingan rohnya Allah. Roh Allah membimbing dia. Sampai dalam bacaan tadi yang kita dengar, ada rupa-rupa karunia. Rasul Paulus yang ngomong, dia yang manusia lamanya jauh dari Tuhan, tetapi pertemuannya di Damsyik buat dia punya pikiran berubah, hati berubah, dan dia mengerti ada rupa-rupa karunia. Pada Allah itu ada rupa-rupa kekayaan, lalu Allah memberikan kepada manusia sesuai dengan kehendaknya. Bukan suka-sukanya kita. Tidak ada ilmu, tidak ada mata kuliah khusus, tidak ada sekolah khusus untuk karunia. Ini hanya ada dalam Allah. Allah mau beri, Allah beri. Seperti apa suka-sukanya Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam Allah ada rupa-rupa karunia. Tuhan memberikan kepada mereka sesuai dengan porsi Tuhan. Tuhan kasih sama orang ini karunia berkata-kata, sama orang ini karunia hikmat, sama orang ini karunia pengetahuan, sama orang ini karunia penyembuhan. Saudara-saudari ingat, Allah yang satu dan sama memberikan rupa-rupa karunia. Seperti satu tangan ini ada jari beda-beda, tapi dari satu tangan yang sama. Saudari-saudara, karena itu tugas kita ketika kita memiliki karunia, tugas kita gunakan untuk pelayanan yang membangun.
Lalu ketika orang merasa dibangun oleh pelayanan saya, tidak boleh ada kesombongan dalam diri, keangkuhan, merasa diri paling super, merasa diri paling sudah. Tidak, Tuhan memberi karunia cuma-cuma. Tuhan memberikan talenta itu gratis tanpa minta engkau harus bayar. Tanpa minta saya harus bayar. Saudara-saudari terkasih, satu tubuh tapi banyak anggota. Kita punya karunia. Mungkin kemarin kita menggunakan karunia kita, lalu kita merasa kita agak GR, hati besar, gede rasanya diperbesar, rasa macam didongkrak naik. Mulai hari ini ke depan, ketika engkau dengar Pentakosta hari ini, Tuhan memberi karunia sesuai dengan kehendaknya kepada saudara dan saya. Untuk apa? Menjadi saluran berkat, mewartakan itu kepada orang lain. Supaya apa? Orang menemukan Tuhan dalam pelayanan kita. Apapun karunia Anda. Saudari-saudara terkasih, lalu di dalam Injil Yohanes yang kita dengar, ini bercerita tentang situasi para murid. Waktu Yesus sudah naik, Yesus sudah pergi, mereka tinggal dalam keadaan rumah-rumah mereka, pintu itu dikunci. Mereka berkumpul dalam satu tempat, lalu pintu terkunci karena mereka ketakutan. Saudari-saudara terkasih, situasi para murid ini cocok juga dengan kita di hari-hari ini. COVID-19 ini bikin kita semua ada di rumah. COVID-19 ini bikin kita tidak kemana-mana. Kita mau berkontak dengan orang lain juga. Macam sekarang, gereja juga kosong. Gereja kosong, mau pergi kerja juga tidak, semua dibatasi. Para murid dalam situasi seperti itu, mereka resah, mereka gelisah, mereka takut. Di dalam situasi seperti itulah, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, "Shalom, damai sejahtera bagimu." Ketika mereka masih ragu-ragu, dia bilang, "Lihat ini bekas paku di tanganku. Lihat ini bekas tombak di lambungku. Ini aku, jangan engkau tidak percaya." Saudari-saudara terkasih, berulang kali lagi dia katakan, "Shalom, damai sejahtera bagimu." Saudari-saudara terkasih, supaya mereka bisa mengerti, supaya mereka bisa mengenal ini Yesus. Yesus bilang, "Aku menghembusmu dengan Roh Kudus." Rohku, Tuhan kasih hikmat. Rohku, dus. Rohnya Allah, pikirannya Allah, hatinya Allah, rohku dia kasih kepadamu. Maka roh Kristus ditransfer pindah ke roh kita. Supaya apa? Kita berpikir seperti Tuhan pikir. Kita merasa seperti Tuhan merasa. Karena rohnya dipindahkan. Rohku kuberi kepadamu. Rohku dus. Saudari-saudara terkasih, Yesus transfer pindah rohnya kepada kita. Supaya kita bisa hidup, kita bisa berpikir, kita bisa berbuat seperti dia buat. Saudari-saudara terkasih, itu dari Injil Yohanes. Lalu sekarang, apa yang mesti kita buat di Pentakosta ini? Pentakosta lalu kita sudah rayakan, hari ini kita rayakan, nanti lagi kita rayakan. Hari ini Pentakosta kita rayakan sekaligus dengan penutupan bulan Maria. Saya yakin dan percaya, selain 9 hari kita bernovena Roh Kudus, mulai dari tanggal 1 sampai dengan hari ini, kita berdoa rosario. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kita buat? Lalu dalam situasi COVID-19 ini, apa yang bisa kita buat? Saudara-saudari terkasih, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, Yesus bilang, "Damai sejahtera bagimu." Roh itu sudah ada pada kita, ada pada saya, ada dalam Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian. Sekarang tugas kita, damai sejahtera bagimu, tugas kita adalah menjadi saluran damai sejahtera bagi orang lain. Tugas kita sekarang, bagaimana kita membawa damai. Saudari-saudara terkasih,
Dalam situasi hari-hari ini ada banyak hal. Ketika COVID-19 itu mulai melanda kita, sekarang ada orang-orang baik, banyak sekali. Ada sumbangan sembako dari mana-mana. Ada orang-orang membawa bantuan ke sini, bantuan ke sana. Pertanyaan sekarang, murnikah bantuanmu itu dari ketulusan hatimu yang shalom? Saya mengasihi mereka dan saya mau memberi bantuan karena saya mengasihi. Atau saya memberi bantuan karena saya punya kepentingan lain di belakang saya. Ini pertanyaan untuk saudara dan saya renungkan. Yesus datang membawa shalom asli tanpa kepentingan apapun. Damai sejahtera bagimu. Saudari-saudara terkasih, dalam situasi ini juga ada bantuan langsung tunai atau bantuan tunai langsung. Betulkah saudara, ketika bantuan itu diberi sama saudara, lalu engkau transfer, engkau kasih pindah itu persis, misalnya 600.000. Benarkah uang itu sampai ke dia 600.000? Atau ada tersendat di jalan? Jangan sampai dia tidak shalom hanya oleh karena kertas yang namanya uang. Harga diri manusia lebih mahal daripada recehan itu, tertulis 20.000, 30.000, itu kertas. Kertas, jangan sampai akhirnya harga diri saudara dan saya menjadi turun oleh karena kecurangan kita, ketidakaslian kita. Kita tidak menjadi saluran shalom kepada yang lain. Saudari-saudara terkasih, hari-hari ini juga kita ikuti media sosial, pasti semua orang tahu bagaimana pelayanan kita, bagaimana pelayanan kita kepada orang-orang yang kita katakan positif dalam COVID-19. Saya lihat satu video yang membuat saya merasa tidak nyaman. Seorang bapak, dia berikan kesaksian bagaimana ada pihak militer yang datang langsung tangkap 2 orang, langsung borgol dan langsung bawa. Video itu, ini buat tidak ada shalom saudara. Siapakah kita ini saudara? Mari kita hadirkan damai. Kita bawa damai kepada siapa saja semua orang. Kau keriting kah, kau lurus kah, atau kau hitam kah, kau putih, tugas kita shalom, damai sejahtera bagimu. Tinggal berganti peran. Kalau Anda adalah orang yang COVID-19 dan Anda ada di ruangan khusus dan ketika dijemput seperti begitu, bagaimana perasaan Anda? Damai sejahtera hadir. Nanti setelah COVID-19 ini selesai, ada satu masalah berikut yang akan muncul saudari-saudara terkasih, yaitu kemungkinan kita akan bisa menghadapi musibah kelaparan. Karena banyak orang sudah di PHK, banyak orang sudah tidak berkebun, banyak orang sudah tidak bekerja, hanya tunggu sembako, bantuan. Saya membayangkan seperti anak burung dalam sarang. Anak burung dalam sarang itu dia hanya tinggal buka mulut saja. Mamanya mencari, lalu setelah itu datang suap. Mamanya mencari, datang suap. Bayangkanlah kalau di sana habis, mama mau ambil di mana lagi? Anak pasti buka mulut terus dan pada waktunya pasti lapar. Saudari-saudara terkasih, seperti itulah. Ingat, damai sejahtera harus ada di COVID-19 ini dan nanti ke depan. Damai itu dia harus terus jalan. Maka tugas saudara dan saya di rumah di mana engkau ada, saudari-saudara terkasih, kelola alam itu, kerja dan kerja. Supaya apa? Damai dalam rumah tangga, anak tidak lapar, suami tidak lapar, istri tidak lapar. Lalu tetangga, kita semua satu kompleks, kita semua satu Papua ini, tanah yang subur, tanah yang luas. Ketika kita tidak bekerja, itu seperti tikus yang mati di atas lumbung. Saudari-saudara terkasih, ayo hari-hari ini damai sejahtera bagimu. Kelola alam ini untuk menjadikan rumput itu menjadi sayur, untuk menjadikan pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah menjadi pohon yang menghasilkan buah. Ini harus menjadi nyata. Sejahtera harus hadir dalam rumah tanggamu, di tanah Papua, Indonesia, dan di seluruh dunia. Harus mulai bekerja. Mulai dari mental manja, mental santai, mental bos, rubah.
singkirkan itu. Dan kita mulai dengan kepenuhan Roh Kudus, mulai bekerja, mengelola alam itu, beternak ikan, beternak ayam, untuk apa? Bila hari itu tiba, COVID yang berikut tiba, kita sudah kuat dalam ketahanan pangan. Saudara-saudara terkasih, inilah yang Tuhan Yesus mau saudara dan saya buat di hari-hari ini. Saudara-saudara terkasih, hal yang berikut yang mesti saudara dan saya buat adalah kita belajar dari Mama Maria. Di penghujung novena, di penghujung doa-doa rosario, ada sesuatu yang paling baik yang kita belajar dari Mama Maria. Kenapa Allah memilih Mama Maria menjadi wanita yang diberkati untuk mengandung dan melahirkan juru selamat? Karena kerendahan hatinya. Dia punya kerendahan hati. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Semoga Roh Kudus hadir pada kita, dan kita akan menutup bulan Maria ini, kita miliki satu spirit. Milikilah hati sebagai seorang hamba. Selalu Pastor John ngomong di mana-mana, tidak ada air yang mengalir ke gunung. Yang ada adalah air dari gunung selalu mencari tempat yang rendah. Kalau saudara-saudari, bapak, ibu, adik-adik, orang muda, anak-anak, kalau anak-anak kita semua mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran pembawa damai sejahtera kemana-mana, ada satu syarat dari Mama Maria, aku ini hamba Tuhan. Bahasa gaulnya biasa saja. Tidak usah merasa. Ketika orang bilang engkau hebat, biasa saja. Ketika orang bilang engkau jelek, biasa saja. Sebab ini saudara, nyamuk yang bagus itu dia terbang-terbang, karena tepuk tangan pun orang tepuk tangan mereka bunuh nyamuk. Nyamuk juga dibunuh dengan tepuk tangan begini. Itu. Jadi ketika orang tepuk tangan biasa-biasa saja, karena nanti nyamuk juga mati karena tepuk tangan. Jadi kunci yang paling bagus adalah biasa saja. Jadilah pribadi yang biasa, wartakan shalom, damai sejahtera di mana saja engkau berada. Saya yakin dan percaya Papua akan dipulihkan dari COVID-19, Indonesia akan dipulihkan dari COVID-19, Indonesia dan seluruh dunia pun akan dipulihkan Tuhan dari COVID-19. Hanya Tuhan yang sanggup, maka melalui perayaan Ekaristi sebentar, buka hati, terima tubuh dan darah Kristus yang sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin.